menjadi caregiver tuh juga berat, kemudian ada impact ke mentalnya juga. Dokter juga kadang-kadang kalau saya tanya, wah terima kasih saya sembuh dok. Oh itu semua karena bantuan Tuhan. Saya nggak percaya. Karena begitu saya bayar dokternya, Tuhan nggak pernah dikasih komisi. Susah nih, waduh. Sekarang kita kembali ke Mbak Gina lagi. Tadi kan sebenarnya sudah sempat disebut tadi planting yang kita taruh adegan lupa jamnya di mana, kemudian tambah lama tambah berat sampai yang akhirnya nyasar, hilang dari rumah. Itu Mbak Gina merumuskannya menjadi skenario seperti apa? Karena kan Mbak Gina punya pengalaman pribadi, berarti sebetulnya pilihan adegannya banyak sekali yang Mbak Gina punya dan alami sendiri gitu. Kayak kalau semua adegan di dalam film ini tuh kecuali bagian dansa atau nikah lagi tuh sebenarnya dialamin sama bapak saya dari lupa jam tangan. Kenapa jam tangan tuh menjadi simbol yang signifikan lah dalam film. Sebenarnya yang paling kompleks ketika menjadi caregiver dari orang dengan demensia Alzheimer kan dia nggak langsung ngedrop ya gitu. Jadi bahkan kalau kata dokternya tuh nyerangnya tuh cenderung ke otak sisi kanan yang bagian emosi. Jadi secara emosi mungkin turun naik, tapi secara logika tuh masih runut, masih lancar sekali gitu. Biasa tuh dalam proses penulisan skenario tuh ada kita punya tema. Ini karakternya namanya Dewa, anaknya namanya Raja, kemudian Ratu dan si Suri, pemaisuri gitu. Ini adalah orang yang larger than life sebenarnya. Dia lama-lama tuh kehilangan posisinya. Nah, orang kehilangan posisi kan pasti ada turun naiknya dong. Bagaimana proses accepting itu? Karena itu dalam film ini justru proses stabilnya udah mulai lupa yang seperti apa. Tapi satu sisi kita ngelihat neneknya yang juga pikun atau ibunya Dewa juga pikun juga posisi terburuknya seperti apa. Di satu sisi yang lain kita melihat bahwa logikanya tuh masih ada, sehingga nggak cuman Dewa yang kebingungan dengan posisinya, begitu juga dengan anak-anaknya dan begitu juga dengan keluarga yang baru ini yang akan dia nikahi gitu, atau bahkan sudah dinikahi. Dengan benang merah adalah keluarga yang sedang mencari posisinya dengan tantangan hidup yang baru. Akhirnya barulah memasukkan 10 ciri awal Alzheimer ke dalam situ. Kita melihat bapaknya setiap hari tuh rutin ngurus semuanya, bahkan sampai ngurus kucing jalanan dikasih makan. Di situ juga dengan rutinitas yang sama, karena udah ada planting itu, dia lama-lama bisa hilang. Kebetulan ketemu sama anaknya di tengah, terus bahkan kemudian hilang. Karena kita melihat juga bahwa ini adalah seorang dewa yang mengurus semuanya, ingin selalu punya power dan gak mau diurus sama keluarganya, dan bagaimana dengan posisi laki-laki di Indonesia lah gitu. Makanya dia mengambil keputusan untuk udahlah tinggal aja di panti jompo biar nggak ngerepotin. Sebenarnya kan posisi itu yang sulit ketika kita merawat orang tua yang biasa ngurus kita. Orang tua ini yang selalu yang udahlah ngelahirin, udahlah menjaga kita, merawat sampai sukses ibaratnya, terus kemudian mereka tuh melemah, pasti kan tough, berat sekali buat mereka. Kenapa juga kita perlu aktor yang sehebat Om Slamet ini, walaupun di usia yang sudah sepuh bisa memaknai proses power yang terus sama hilang itu kan Om gitu. Kalau misalnya kayak tangan patah tulang, patah apa segala kan jelas ya. Ada fisik gitu depan mata, tapi ketika ini kesadaran pilihan hidup yang lama-lama nggak bisa kita kontrol gitu, itu kan yang membuatnya makin susah diterima. Jadi akhirnya semuanya disusun dalam lingkup itu sih. Bagaimana kita mendewasa dan menua, di mana posisi kita dalam kehidupan ketika menghadapi kesulitan yang sulit sekali kita kontrol. Nah, kalau boleh tahu Mbak Gina sendiri dulu ayahnya dibawa ke dokter pada saat apa? Karena kan kadang misalnya nih kalau kita cuma lupa naruh jam nih, cuman lupa yang kecil-kecil, kadang kita kan nggak paham ini sudah mulai gejala demensia atau bagaimana gitu. Kalau keluarga Mbak Gina? Kalau dulu itu salah satunya adalah ketika bapak pensiun itu tuh nggak aktif lagi gitu. Itu makanya menurut saya sih saya tim orang yang mending lo serumah aja sama orang tua lo tuh satu gitu. Karena dan gimana cara tuh membuat orang tua kita setelah pensiun tuh terus aktif, terus bekerja, terus ngisi TTS kayak dansa kayak apa, selalu harus punya selalu kehidupan gitu. Hidup tuh nggak berhenti ketika usia kita tuh pensiun atau di usia 50, 60 tuh udah selesai tuh, enggak, saya nggak percaya itu gitu. Martin Scorsese umur 80 masih bikin film, Om Slamet sampai sekarang masih acting gitu, bagus-bagus gitu. Nah
bahwa setiap manusia tuh harus punya relevansinya lah. Nah itu yang kayaknya bapak saya dulu ketika udah capek kerja lah gitu, support keluarga ketika pensiun, pengen pensiun aja, terus kemudian mungkin ada post power syndrome, lama-lama kok ada perubahan emosi, terus kemudian jam tangan hilang terus gitu, terus lama-lama tuh suka mengulang pertanyaan yang sama gitu. Dan dari situ kan sebenarnya bawa ke dokter, dan ada yang salah satunya yang suruh bikin jam, ditanya tahun, presiden segala macam, baru kayak kita sadar oh emang lupa banget nih bapak gitu. Terus kemudian nanti kalau nggak salah tuh ada pemeriksaan kayak MRI dan lain-lain untuk menambah detailnya gitu. Dan baru di situ kita melihat ada demensia tahap awal, tengah, kemudian akhir. Yang akhirnya yang paling membuat saya harus membuat film ini adalah ketika pun tahu tapi ternyata denialnya dari keluarga juga tinggi. Kayak bingung harus menghadapi seperti apa. Ibu saya bukan tipikal yang udahlah terima aja, nggak harus pakai minum obat, yang ternyata tuh malah bikin makin lama makin cepat turunnya gitu, makin susah dikontrol. Nah bayangin kan, orang tuh ketika punya ilmu belum tentu siap nerimanya gitu. Jadi akhirnya ketika kita membiasakan membicarakan kemungkinan seperti ini, semoga tuh bisa membantu di tahap awal aja tuh care planning ke depannya tuh bisa lebih siap gitu. Kita lebih cepat menerima ketika bahasan seperti ini masuk ke pop culture gitu sih. Jadi kan kalau tema World Alzheimer Month tahun ini kan never too early, never too late ya Yes. dok. Never what? Never too early, never too late. Oh, iya. Itu temanya tahun ini. Mungkin dari Dokter Pukovisa, dari kan ada never too early, never too late tuh. Nah, too early, too late-nya itu sendiri kalau misalnya kita mau udahlah, tadi kan seperti Mbak Gina, ibunya sendiri merasa sudahlah ya udah gitu. Udah pasrah aja. Udah pasrah gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi keluarga yang melihat, karena kan pasiennya sendiri nggak sadar kalau dia mengalami gangguan atau sakit kan. Jadi kalau dari keluarganya sendiri, tanda-tanda apa yang sebenarnya ini udahlah dibawa periksa aja, atau misalnya sudah separah itu apakah masih ada harapan dan tetap perlu diperiksa gitu dok? Ya baik. Jadi never too early itu adalah frasa yang mungkin relevannya tuh ada di negara-negara yang sudah sangat sadar sama Alzheimer. Jadi ada beberapa, termasuk sebenarnya yang di beberapa saintis tuh ada yang mengkritik Chris Hemsworth. Jadi Chris Hemsworth tuh sebenarnya kan dia masih aktor yang bagus Pak. Jadi dia masih bisa hafal skrip, memerankan Thor dengan sangat bagus, verbal non verbalnya seperti Pak Slamet kan gitu ya, sangat bagus. Luar biasa bagus ya. Tapi kemudian dia memilih gantung karir gitu ya, berakhir karirnya karena ketika dia melihat sudah muncul ada biological marker yang mulai muncul di dirinya, diperiksa sudah ada. Harapannya jangan terlalu dini karena kan toh masih mampu. Kecuali kalau memang sudah diarahkan skrip itu berikutnya jadi nggak mampu, ya sudah silakan pensiun gitu kan, seperti itu. Kenapa tagline yang dibuat? Karena memang pengaruh Chris Hemsworth itu kuat ya, cukup kuat yang membuat orang jadi oh ya udahlah kalau gitu, kalau saya udah muncul markernya saya quit aja, I'm quitting from this job, I'm quitting from this apalah gitu ya, karirnya dan seterusnya. Sebenarnya itu yang terjadi. Tapi kalau saya pikir sih Indonesia kayak belum. jadi masih never too late-nya aja yang penting. Oke. Iya gitu. Jadi walaupun sudah berat pun tadi seperti ayahnya Mbak Gina, sebaiknya jangan nyerah dulu gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau dari sisi mungkin bahasa awamnya ya, kan sebenarnya yang terjadi itu adalah kematian sel perlahan. Ya kan kita memang punya miliaran sel Bapak. Yang di otak kita itu satu demi satu mati. Nah, ketika datangnya sudah misalnya hilang miliaran juga gitu ya, katakanlah kita punya 100 miliar, kita datangnya sudah dengan hilang 90 miliar. 10 miliar itu kan, jadi itu kita yang sebut sebagai cognitive reserve, kayak bank. Cognitive reserve itu seperti bank. Jadi kalau misalnya kita udah tinggal 10 miliar, kita nggak bisa banyak otak-atik lagi. Ya, dari sisi perform tuh udah jauh menurun. Tapi kalau misalnya kita mengandai-andai kalau baru kehilangan 5 miliar, 10 miliar itu sudah ada semacam early warning sistemnya. Dia sudah, saya udah mulai sering lupa ya, saya coba cek deh ke dokter gitu ya. Kemudian dicek, ternyata ada, maka obat-obatan itu sangat mampu menjaga reserve bank itu. Jadi ibaratnya obat-obatan itu seperti semacam LPS-nya ya, pengawas keuangannya dan seterusnya, yang cadangan bank devisanya itu masih besar. Kurang lebih seperti itu cara berpikir. Jadi kalau misalnya yang harapannya itu sebenarnya ada treat early detection sama treat as early as possible. Nah gitu. Jadi kalau
dan bahkan sekarang obat-obatan sekarang sudah bisa memberikan harapan diberikannya itu saat sinyalnya udah muncul tapi belum ada gejala, itu sudah bisa di-approve sama. Sinyalnya tuh gimana, Dok? Ya, jadi artinya gini, biasanya nih ada beberapa hal yang kita lihat itu sebagai orang yang berisiko ya mengalami Alzheimer. Misalnya contoh dia pernah kecelakaan atau memang punya genetik atau family itu keturunan dan seterusnya. Nah, biasanya kita cek genetik dulu. Ketika genetiknya biasanya yang diambil adalah dari yang penderitanya yang sudah menderita, misalnya dalam konteks ini misalnya siapa gitu yang sudah menderita, terus kemudian kita cek dari gennya apa, karena tiap Oh gitu. iya, karena gen Alzheimer itu banyak. Tapi yang walaupun yang paling sering itu 5 tipe. Misalnya ada nih satu gen yang A gitu ya. Nah, nanti gen A ini yang kemudian dicek di antara berapa anaknya, termasuk saudara siblingsnya atau saudara kandung itu, siapa yang punya. Kita cek apakah protein tadi yang bermasalah itu sudah muncul atau belum. Dan itu bahkan sudah bisa muncul memang. Kalau misalnya muncul itu bisa diprediksi misalnya berapa puluh tahun gitu ya, tergantung kadarnya itu akan seperti apa. Planning inilah yang kemudian membuat kita jadi punya planning kan. Misalnya contoh, katakanlah kita sekarang lagi pengen ambisi nih mau S3 mau apa seterusnya, ketika kita lihat ini kayaknya mungkin nggak usah, saya pengen fokus dulu, yang penting ini aja gitu ya. Kan boleh begitu ya, artinya kan kalau kita bisa lihat semacam prediksi ke masa depannya, mungkin kita bisa mengubah dan bisa jadi bisa fokus punya untuk hal yang prioritas. kita anggap penting. Seperti tadi Chris Samuel, dia memutuskan gantung karir untuk dia punya waktu lebih banyak dengan keluarga gitu. Karena mungkin dia merasa savingnya udah cukup, udah punya passive income mungkin dan seterusnya. Ya sudah gitu, kenapa saya harus ngoyo lagi main film dan seterusnya gitu kan. Ya. Jadi kalau boleh saya beri catatan Ya. Ada disturbance dari dalam dan disturbance dari luar. Adegan yang paling bagus dan sulit saya mainkan adalah ketika saya menerima telepon dari penipu. Yang Saya transfer harus ngirim ATM. ATM itu. Ya. Iya betul. Itu menarik ya. Serangan dari luar itu. Kan kalau misalnya lihat senarionya Gina juga mendekati cerita ini dari hierarki kekuasaan ya. Ya, hierarki kekuasaan. Luasnya raja itu beda kan sama Suri ya. Nah, jadi persoalannya bagi saya, dia sendiri tidak bisa mengatasi si dewa itu tentang ATM anaknya itu, dan malah dia lihat anaknya pukul-pukul pada berantem di depan gitu ya. Di situ sebetulnya keruntuhan pertama yang saya lihat. Bahwa dia tuh ngapain, udah for nothing gitu, udah nggak berdaya untuk ngurusin itu aja. Nah, jadi ketika dia melihat itu dan dia tidak berdaya, ditambahin lagi amunisi saya oleh Gina, ada ibu saya nggak tahu itu penampakan apa bener-bener ada orang itu, ya kan? In and out. Kalau boleh jujur, saya menganggap orang itu penampakan dari awal, ya kan? Karena itu sebetulnya juga dia mengajari saya how to handle this problem. Bahwa ini lapisan-lapisan lupa ini bukan sembarangan loh. Ya, betul. Saya menganggap Gina punya bakat tuh karena itu, ya kan? Sangat sekali memperhatikan dimensinya loh. Harus menyadari I'm broke ya gitu. Saya udah nggak berguna itu ya di situ mulainya. Nah, jadi persoalannya sekarang tidak lagi itu, tetapi hal-hal yang sifatnya misalnya seorang yang menemani mati tiba-tiba lagi. Ya. Ini orang, aku sakit kok nggak mati-mati ya? Kok dia mati? Tetapi itu sebagai pemain, saya diberikan dimensi ruang. Ini masalah mindset seperti yang di Jepang tadi kan? Orang tua diberi kegiatan untuk supaya dia merasa berarti kan? Profesi saya menguntungkan. Dari pesimis menjadi optimis. Ya tadi kan bapaknya Gina, pensiun itu satu hal yang menyakitkan. Jadi buat saya di dalam kena, maka di pensiun juga kan ada MPP, masa persiapan pensiun. Kan? Betul. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki positive thinking, ya kan, dan tidak cepat menyerah, ya tadi Anda bilang jangan cepat-cepat dibawa ke dokter. Jadi malah nanti berpikir yang enggak kan gitu. Nah sehingga dengan demikian gejala-gejala itu
diberikan semacam, kalau boleh saya usul ya, saya juga udah mulai pelupa, tetapi saya tidak diberikan titik garis bawah, ya, sehingga saya merasa bukan lupa, yang nggak inget aja gitu, ya lupa sama nggak inget kan sama sebetulnya. Tapi mindsetnya beda. Ya, tapi Ya. mindsetnya beda. Karena Ingat masih itu kata aktif. kerja, lupa itu udah nggak, itu namanya accident kan gitu. Ya. Nah jadi persoalan, Bapak ingat-ingat coba. Nah itu saya diberi kemampuan untuk saya bisa mengatasi masalah saya. Ya. Nah jadi ketika saya harus bicara tentang demensia, tentang apa dan segala macam, sebetulnya itu bisa terjadi kapan saja, dalam usia apa saja. Karena ketika dia sudah berhenti dan mengatakan aku tidak bisa, selesai sudah. Ya, jadi Dan dia harus akan tetap kehilangan aktif ya teman. dok. Nah, post power syndrome yang digambarkan oleh Ya, Gina melalui nama-nama tokoh itu. iya, Ya, iya. tapi aku mau garis bawahi juga ya. Jadi memang betul. Jadi artinya kalau kedokteran itu kan banyak tentang fakta empiris Ya, itu ya. Mungkin katakanlah memang fakta empirisnya lab ini menunjukkan itu, otak imaging otak ini menunjukkan itu. Tapi memang dokter itu memang harus mampu mengemas apa yang menjadi fakta empiris itu, yang akhirnya sampai deliver ke pasiennya itu adalah sifatnya memotivasi. Nah, jadi salah satu yang paradigma never to ready atau adalah memang dikhawatirkan judgement tentang Anda nih kena Alzheimer. Saya relate Pak dengan Bapak tadi mengatakan kalau kita memvonis sesuatu maka akan ada respon mental dari orang yang disebutkan itu, oh berarti saya udah gak punya masa depan gitu kan, saya nggak bisa lagi melanjutkan karir dan seterusnya. Seperti misalnya Seperti gitu kan. contoh ya, ini mengenai post power ya. Saya orang penting di IKJ, menjadi penguasa Institut Kesenian Jakarta. Tiba-tiba saya pensiun, lalu saya mulai kelihatan agak kurang bergairah ya, karena tiba-tiba kegiatan saya tidak ada. Tetapi mereka cukup bijak ya, keluarga saya. Oke, Bapak mulai Senin sampai Jumat Bapak di sanggar. Di sanggar saya untuk saya melatih, untuk saya mencari sesuatu. Weekend sama kita dong. Tahu nggak? Eros memotret dari mulai pertama kali saya di sanggar. Dia kasih lihat, bapakmu mukanya cerah lagi karena dia mendapatkan kepercayaan diri. You are not finished yet gitu loh. Nah itu sangat merasa sekarang. Ya, betul. Nah itu sangat merasa sekarang. Ya, betul. Saya masih bisa main film sampai umur 80 sekalipun. Saya sih percaya Om Ya. kalau itu. Tidak diragukan Iya, ya. dan itu kan persoalan bagi Betul. saya. Oke. Ternyata keluarga harus pandai-pandai menyusun Betul. kata. Betul. Ya, itu. Iya. Ya kan? Kalau aku belajar dari, kan ada project dengan Alzheimer Indonesia, salah satu yang mereka bilang kalau it's not the human, it's the brain. Jadi masalahnya tuh di otak, Ya. bukan manusianya. Nah kadang-kadang tuh kita caregiver karena sebenarnya niatnya kan baik kan, ingin melindungi, tapi saking ingin melindunginya lupa kalau ini adalah manusia yang harus berdaya, Iya, harus punya betul. makna, harus punya tujuan, tahu ini masa depan mau ngapain. Jadi bukan cuman sekedar bantal di ujung tempat tidur, bahkan itu aja ada fungsinya, tapi ya udah tergeletak aja tuh nggak ada semangat hidup Iya. lagi gitu. Tapi ketika kita sadar bahwa ini tuh otaknya yang memang lagi ada proses adaptasi baru karena penyakit yang emang nggak bisa kita kontrol, tapi kan jadi jelas apa yang kita bisa kontrol. Terus Ya. kemudian sebenarnya ngebantu banget adalah ya tenaga kesehatan kayak dokter tadi yang bisa menjelaskan dengan kata-kata dan mindset yang membuat Betul. semangat gitu. Ya. Kadang-kadang kita Penting di Indonesia banget. kadang-kadang tuh amat sangat kekurangan itu. Jadi kalau misalnya sudah ada vonis udah selesai. Nah, itu misalnya bentuk seni berkomunikasi, itu seni kedua. Alhamdulillah ketemu dokter. Dan semoga dengan percakapan seperti ini lebih banyak lagi dokter-dokter Betul. yang mau mengulik seni kedua ini. Usulkan kepada keluarga-keluarga yang tidak belajar khusus seperti bapak kita ini, juga secara amatiran, tolong bangunkan kembali. Nah itu kira-kira karena ini juga didengar masyarakat ya, Iya, yang kebetulan awam gitu. iya betul. Nah bahasa-bahasa awam itu Penting. menurut saya please jangan ke arah pesimistik. Ya, harus optimis. Ya harus optimis dan wake up itu. Iya. Itu usulan dari saya. Ya. Karena itu luar biasa hasilnya. Iya, jadi tadi Dokter Pukovisa kan sudah menjelaskan ya obatnya itu beragam. Obatnya bisa mencegah perburukan, bahkan ada yang memberikan
kebaikan juga di pasiennya. Nah, kalau dari Dokter Pukofisa sendiri, selain obat-obatan, pasien dengan demensia itu bisa melakukan apa saja? Jadi kalau evidence yang kuat itu adalah mengasah terus otaknya. Jadi kan tantangannya memang menarik ya, di Indonesia ini kan kita juga punya pandangan bahwa ya kita sayang sama orang tua kita ingin tinggal bersama orang tua, tapi memang faktor yang juga kita tidak bisa hindari adalah bekerja ya. Masih sampai larut malam kadang-kadang dan seterusnya. Jadi walaupun kita sayang, kita tempatkan dia di kamar yang bagus atau sofa yang indah, semacam aktivitasnya itu belum tentu ada yang memantau gitu. Memang jadi kalau saya berapa kali tuh coba bikin survei, kalau di Jepang tuh cenderung malah kulturnya agak beda. Orang tua itu tidak ingin merepotkan anaknya itu. Jadi sehingga dia dengan voluntarily dia ke panti jompo. Seperti di film. Dia sambil masih dan dia masih bekerja dan seterusnya, karena dia tidak ingin tanda kutip makan duit anaknya gitu. Tapi semua itu dihapus oleh Gina. Cinta pertama, kedua, ketiga. Apa ada pertanyaan nggak sih? Ya. Pasti ada pertanyaan kan? Emang aku mau disuruh sama orang yang tidak saya cintai? Ira dan saya dipertemukan dengan sebuah rasa yang sama, cinta. Nah itu yang lupa. Iya, itu yang lupa kita. Ada belonging kan kalau cinta itu. Dan sampai akhir dia bilang, aku mau menemani kamu. Walau di panti jompo pun ikut akhirnya ya. Nah jadi persoalan bagi saya, cinta pertama itu adalah bertanya dari mana saya. Cinta kedua menghidupkan bahwa cinta itu apa, saling memiliki. Dan yang ketiga, cinta yang terakhir adalah we are together always. Itu yang membuat saya bisa memainkan cerita Gina. Walaupun saya berkelahi mulu waktu itu. Enggak. Jadi ini Kamu lupa kayaknya. padahal judulnya cinta tapi berkelahi gitu. Enggak, cuma Namanya begitu kan. saling memiliki. Wow, Jadi cinta buat itu saya- berkelahinya dengan cinta mungkin. Terima kasih Gina. Makasih Om Kamu Slam. telah membawa saya ke alam yang luar biasa. Oh, terima kasih So Om. sweet. Ini kayaknya memang udah chemistry-nya dapat banget ya. Oke deh. Jadi balik ke demensia lagi. Tadi sudah banyak sekali kita ngobrol obatnya seperti apa. Kemudian tadi Dokter Pukofisa sebelum ditanya juga udah jelasin nih, ini progresnya ternyata ke depan seperti apa, dalam beberapa tahun apa yang harus dilakukan, termasuk membuat surat wasiat, ya, kemudian mempersiapkan diri dan langkah-langkah apa saja yang harus keluarga lakukan gitu ya. Mungkin ini terakhir aja, mungkin dari masing-masing ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan gitu dari Mbak Gina. Pertama, ini kan filmnya sangat spesial buat Mbak Gina dan personal ya. Tadi juga udah disampaikan sebenarnya ini untuk media edukasi juga. Mungkin apa yang bisa dibagi setelah pembuatan cinta pertama, kedua, dan ketiga ini, yang saya benar-benar baru sadari adalah caregiver itu juga menjadi korban. Mungkin kalau misalnya ketika ngurus sendiri orang tua pasti beda ya rasanya ketika menonton atau merefleksikan menjadi cerita, tapi menjadi caregiver tuh juga berat, kemudian ada impact ke mentalnya juga, dan akhirnya ketika kita ada salah satu dari anggota keluarga atau sahabat yang sakit, itu sebenarnya adalah waktu buat kita untuk menyadari peran kita dan juga menyadari kemanusiaan kita gitu. Jadi ketika kita makin sadar dengan batasan-batasan dalam diri kita pun juga sebagai seorang perawat, caregiver gitu dari orang yang kita cintai juga bisa kok minta tolong, minta bantuan, dan terus memberdayakan diri. Dan akhirnya juga kebutuhan untuk tenaga kesehatan yang lebih komunikatif, yang lebih empatik, yang juga melihat pasien sebagai manusia yang harus terus berdaya walaupun kondisinya sedang sakit tuh amat sangat diperlukan. Semoga juga seni berkomunikasi ini masuk bahkan ke kurikulum. Jadi pondasi-pondasi yang untuk ngebangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat, yang lebih berdaya, yang kita justru preventif, bukan cuma sekedar ngobatin orang sakit, itu yang harus kita usahakan bersama sebagai masyarakat, terutama dalam hubungan sama soal demensi Alzheimer atau demensia pada umumnya. Gitu, kita harus lebih sering mencari titik mulainya di mana nih, bukan sekedar melihat titik akhirnya. Gitu. Oke, kalau dari Pak Slamet setelah memerankan sosok Saya Pak ingin Dewa, melanjutkan apa yang kata Gina ya. Sahabat itu di atas segalanya. Dia bukan saudara ya.
tetapi bisa memberikan semacam jalan keluar ya yang indah dengan kalimat-kalimat persahabatannya. Dokter kebanyakan mukanya nyebelin. Nanya di mukanya kayaknya udah bosan. Tiap kali kan dia lihat orang sakit ya. Sedangkan kita kan cuman ya karena keluarga kita sakit ya. Ya. Jadi mungkin dia udah capek gitu. Mm-mm. Tetapi yang betul-betul kalau boleh mau mendengar masyarakat, satu hal ya, keluarga saya sampai hari ini mementingkan karakter dokter itu. Mm-mm. Dia sangat baik. Nah itu kalimat ke saya. Mm-mm. Baiknya kenapa? Dia menjelaskan semuanya seolah-olah tidak kehilangan waktu. Mm-mm. Melegakan. Nah jadi saya usul, mari kita jalin persahabatan kita. Mengapa kita bertanya? Karena kita nggak tahu. Mm. Bagaimana harus melakukan, arahkan kami dengan teknis yang kalian kuasai. Ya. Itu permintaan masyarakat dan saya mengupas bukan. Dokter bukan nyebelin. Dokter orang biasa juga. Ya. Yang kebetulan terlalu sibuk dengan banyak sekali persoalan yang dihadapi. Nah kalian pandai-pandailah mencari situasi yang pas untuk bertanya. Ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan kita juga jangan buruk sangka lah kepada dokter ya. Mm-mm. Karena biar bagaimanapun dokter juga kadang-kadang kalau saya tanya, wah terima kasih saya sembuh dok. Oh itu semua karena bantuan Tuhan. Mm-mm. Saya nggak percaya. Karena begitu saya bayar dokternya, Tuhan nggak pernah dikasih komisi. Susah nih. Waduh. Ya inilah, ini bercanda yang Iya. menyegarkan bahwa kita manusia biasa, Iya. bukan superior ya. Nah, sehingga dengan demikian bercanda ini mungkin bisa menjadi jembatan kemesraan, romantika, Ya. dinamika, dan dialektika kehidupan Iya, kita. betul. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya juga kenapa kita bikin bentuknya podcast begini. Mungkin kalau webinar, seminar, awam atau apa, itu lebih ke satu arah dan kemudian jarang melibatkan mungkin narasumber awam dan sebagainya. Nah, kita dari PP Perdosni, khususnya dari kami, dari Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan Edukasi Masyarakat mencoba untuk menjembatani komunikasi itu supaya mudah-mudahan nanti dengan bentuk podcast ini juga masyarakat lebih, oh ternyata dokter tuh nggak seserem itu, nggak senyebelin itu, dan nggak seperti yang dipikirkan masyarakat mungkin gitu ya. Padahal nggak juga semua dokter kaku ya gitu kan. Ini kita lihat dokter Visa juga jelasinnya Enak banget. enak gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu yang lebih dilihat juga Yes. oleh Neuroners, bahwa kita di Setuju. Perdosni juga berusaha sekali memberikan apa yang masyarakat inginkan dari dokter, bukan Setuju. hanya dari terapi tapi dari komunikasi gitu. Nah, sekarang kembali ke Dokter Bukovisa terakhir ya ini, Dok. Siap, terakhir. Mungkin bisa dirangkumkan dengan singkat, padat, jelas. Apa ya? Demensia itu seperti apa? Yang pertama warningnya, kedua untuk dibawa ke dokter Iya. itu mungkin terapi targetnya seperti apa, dan yang ketiga mungkin kata-kata mutiara atau ada tambahan soal komunikasi tadi. Iya. Jadi kalau yang pertama kedua mungkin nanti medianya lebih banyak webinar aja ya. Saya Oke. banyak kok nanti kalau misalnya pemirsa yang pengen lihat banyak kok webinar. Neuroners namanya. Neuroners ya. Ya, asik. Banyak kok webinarnya, insya Allah, dan udah pada tahu semua lah. Mungkin kata mutiara aja. Saya mengambil judulnya Mbak Gina justru. Jadi cinta pertama, kedua, dan ketiga itu kunci dalam seorang dokter itu menangani demensia. Cinta pertama kepada siapa? Ya kepada profesinya. Artinya kita harus melihat diri sendiri terus menerus. Kita masih kurang apa? Kurang misalnya keilmuannya, ya kita belajar. Kurang dari bagaimana mengemas bahasa komunikasinya, tadi sebagaimana kritik dari Mbak Gina dan Pak Slamet, itu fakta-fakta yang ada di jurnal itu ketika kemudian disampaikan itu tidak kemudian kita menyampaikan jurnal gitu kepada pasien kita, tapi kita harus kemas, melihat juga bagaimana konteks perasaannya pasien saat itu. Kita kan juga banyak kritikan juga dari masyarakat, dan tapi kita menjawabnya adalah ya memang kita harus memperbaiki terus, karena bagaimanapun masyarakat yang sangat merasakan kualitas dokter kita, dan kita juga ingin ke depan masyarakat Indonesia lebih punya pelayanan ya dari kami yang lebih baik tentu saja. Yang kedua, cinta pasien. Pasien itu sangat-sangat harus dicintai. Betul-betul kita, nah cinta itu kan harus kenal syaratnya. Kalau kita nggak kenal tuh cinta palsu lah ya, kurang begitu ya. Nanti kemudian kita
mencintai dia ketika misalnya dia ada keluhan dan seperti apa, jangan kita malah terganggu begitu ya. Karena memang kita kan punya sumpah yang sama untuk menolong penderitaan orang. Ya wajar ketika orang menderita pasti bertanya, apalagi tidak tahu gitu kan. Kalau perlu dikasih nomor teleponnya, Ya, betul. dibuat mudah akses komunikasinya. Jadi ketika saat-saat tertentu pasien butuh hal yang diprediksikan oleh kita bisa berikan. Kita cintai dan jangan ngedumel gitu. Ya, Gitu. tapi susah ya, ngomongnya gampang, tapi kenyataannya, apalagi kalau dokter-dokter yang mungkin pasiennya ratusan Ya. atau di rumah sakit pemerintahan atau di Betul, pedalaman benar, yang benar. pegang sendiri itu mungkin kita juga sebagai manusia tetap Iya. aja ada kurangnya, Iya, tapi iya, sama-sama betul. mungkin kita coba berikan yang Iya. terbaik gitu Iya. ya, Dok. Tapi saya yakin sih kalau misalnya cinta itu akan dirasakan juga sih sama hati orang. Ketika misalnya kita agak ketus, agak bete, tapi setiap harinya tuh kita tampil dengan penuh cinta tuh mereka akan menganggap oh ini dokter lagi capek kali. Oke. Tapi kalau kita ketus duluan dan konsisten dalam ketus ya itu kan kacau juga ya. Berarti ya kan gitu ya maksudnya kan vice versanya begitu. Jadi artinya saya yakin cinta itu akan sampai ke sanubari masyarakat. Yang ketiga cinta kalau memang untuk demensia itu caregiver. Karena mereka betul tadi Mbak Gina juga mengalami mungkin ya sebagai kerabat dan seterusnya itu burdennya besar. Ya apalagi mungkin bisa jadi memang ada teknik komunikasi yang harus di-adjust untuk berjumpa atau bagaimana bicara dengan orang demensia ya. Kalau tadi sebenarnya saya tadi sempat kepotong tadi kalau misalnya laki-laki tadi adalah bagaimana dia tidak boleh sampai hilang pride-nya. Kalau perempuan itu justru faktor emosi adalah yang paling terakhir dia hilang. Jadi contoh ya percakapan misalnya seorang ibu demensia itu ya nenek demensia misalnya menanyakan bapak mana ya, misalnya bapaknya udah meninggal misalnya. Apa suaminya udah meninggal maksudnya. Kalau kita mengatakan dia kan bapak udah meninggal mah gitu ya. Maka itu seperti kabar baru buat dia. Kabar baru bahwasanya benar-benar dia merasa suaminya baru meninggal hari itu. Nah, problemnya nanti kan dia kan nanya lagi yang serupa, paling nggak lama, sejam mungkin nanya lagi. Duh, bapak mana ya, kok belum turun dari atas gitu kan. Kita jawab meninggal lagi. Itu seperti punya dua suami meninggal dua-duanya di hari itu. Kalau dia punya 10 berarti 10-nya dan itu diingat di otak. Jadi dia akan terkumpul kegundahan, kesedihan itu, makanya banyak pasien-pasien demensia perempuan itu depresi. Karena jadi 3 itu. Cinta pertama, mari kita cintai profesi kita. Kita sudah janji sama Tuhan bahwa kan disumpah nih waktu kita mengucap sumpah itu kan untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, mengembangkan komunikasi untuk pasien-pasien kita. Yang kedua adalah pasien kita harus kita cintai, dan ketiga adalah caregiver. Oke. Jadi sejalan ya, cinta pertama, kedua Kedua dan ketiga. Arti lainnya. Terharu banget dengernya. Terima kasih Dok. Langsung nih dibikinin sama Dokter Purwabisa ya. Oke, jadi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol tentang demensia dan juga tagline-nya tadi mungkin sekali lagi kita sebut tekan bahwa never too early, never too late. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan Dokter Purwabisa maupun sharing dari Mbak Gina dan Pak Slamet, makasih sekali. Dan juga saya mungkin memakasih Pak Chan Parwes, terima kasih udah bantuin. Terima kasih Pak Parwes. Udah membuat film ini dan juga udah membantu untuk menjembatani dari Perdosni untuk bisa ngobrol bareng dengan Mbak Gina dan Pak Slamet. Jadi mudah-mudahan filmnya lebih banyak lagi ditonton. Kalau Neuroners belum sempet nonton di bioskop, masih ada di Netflix ya, jadi bisa ditonton sekarang juga gitu, atau kalau udah pernah nonton ditonton ulang juga boleh, atau lebih banyak film lagi tentang nah bener itu tuh. karena kan tahapannya beda-beda kan Dok ya. Mudah-mudahan banyak inspirasi lagi. Mungkin nggak cuman demensia Alzheimer ya, nanti penyakit-penyakit lain dari neuro yang mungkin kurang familiar supaya nggak sakitnya itu aja kalau di film gitu kan ya Mbak Gina. Jadi dari penyakit-penyakit neuro yang lain ada yang mau membuat film atau terinspirasi, kita sangat open juga kalau diperlukan ya Dok untuk konsul atau apa, supaya kita memberikan edukasi yang benar dan nggak salah untuk masyarakat. Sekian dulu dari saya Dr. Maria Ardelia Purwaningrum, spesialis neurologi, dan juga dari Dr. Purwabisa, dari Mbak Gina dan Pak Slamet. Ini adalah episode 2 dari Neurotalk. Masih ada episode-episode lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nonton episode selanjutnya. Terima kasih Neuroners. Terima kasih banyak.